Sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Setiap tanggal 25 April, gereja mengenang jasa dan kesucian Santo Markus penulis Injil. Kini kami hadir ke tengah ruang rohani Anda untuk menyegarkan ingatan kita tentang siapa itu Santo Markus Penginjil. Sahabat-sahabat yang terkasih, kami berharap sahabat semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Banyak dari apa yang kita ketahui tentang Santo Markus, penulis Injil kedua dalam urutan Injil yang kita kenal sekarang ini, sebagian besar berasal dari Perjanjian Baru dan tradisi Kristiani awal. Meskipun yang harus kita sadari adalah bahwa sumber-sumber itu tidak lengkap, terpisah sana-sini dan butuh kajian lebih lagi. Kita berharap dalam perjalanan waktu ke depan ditemukan sumber lain untuk melengkapi sumber yang sudah ada. Santo Markus penulis Injil diyakini sebagai Yohanes Markus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Beliau adalah putra Maria dari Yerusalem yang rumahnya menjadi tempat pertemuan para rasul. Dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12 di sana dikatakan, "Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia," dalam hal ini Petrus, "ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa." Markus juga merupakan sepupu Santo Barnabas, seorang Lewi dan seorang berkebangsaan Siprus atau Lewi dari Siprus. Santo Markus bergabung dengan Santo Paulus dan Santo Barnabas dalam perjalanan misi pertama mereka ke Antiokhia pada tahun 44 Masehi. Ketika kelompok itu sampai di Siprus, tradisi Kristiani menyatakan bahwa Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem, seperti dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kejadian ini mungkin membuat Paulus mempertanyakan apakah Markus bisa menjadi misionaris yang dapat diandalkan atau tidak. Nah, hal ini menimbulkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas dan menyebabkan Paulus menolak pendampingan Markus dalam perjalanan kedua mereka ke gereja-gereja di Kilikia dan seluruh Asia Kecil. Sahabat yang terkasih, akan tetapi dapat diduga perselisihan antara Paulus dan Markus tidak berlangsung lama. Karena ketika Paulus pertama kali dipenjarakan, Markus yang pada waktu itu berada di Roma dengan rencana mengunjungi Asia Kecil, mengunjungi Paulus sebagai salah satu sahabat kepercayaannya. Hal ini terekam dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pada bab keempat ayat 10 dikatakan begini. "Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu." Harapan Markus untuk mengunjungi Asia Kecil kemungkinan besar terlaksana karena selama penahanan Paulus yang kedua dan tepat sebelum kemartirannya yang tercatat dalam 2 Timotius bab 4 ayat 11, Paulus menulis begini, "Bawalah Markus dan bawalah dia bersamamu," yaitu ke Roma, "karena ia bermanfaat bagi aku untuk pelayanan." Bisa diduga Markus berada di Roma ketika Paulus menjadi martir. Menurut tradisi Kristiani, Markus juga menjalin hubungan dekat dengan Santo Petrus. Bahkan dalam surat pertama Rasul Petrus, bab 5 ayat 13 menyebutkan bahwa Markus itu sebagai anaknya. "Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku." Dari kedekatan relasi ini banyak yang menilai bahwa Markus adalah seorang penafsir Petrus. Sahabat-sahabat yang terkasih, dalam Markus bab 14 ayat 51-52 dikatakan begini.
Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kisah ini terjadi saat penangkapan Yesus di Getsemani. Para ahli menduga orang muda yang dimaksud adalah Markus. Artinya, Markus sendiri menulis tentang dirinya saat Yesus ditangkap, meskipun Markus bukanlah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Dalam konteks berpikir seperti ini, bayangan saya pribadi seperti ini. Markus memang bukan seorang rasul, tetapi bisa jadi dia adalah saksi mata kejadian seputar Yesus. Artinya, beliau melihat secara lebih dekat. Ya. Sahabat yang terkasih, Santo Markus tinggal selama bertahun-tahun di Alexandria dan meninggal di sana sebagai martir saat diseret di jalanan. Ia diyakini menulis Injil Markus antara tahun 60 sampai 70 Masehi dan didasarkan pada ajaran Santo Petrus tentunya. Penulisan Markus juga diyakini sebagai sumber penulisan Injil Lukas dan Injil Matius. Beliau dikenal sebagai uskup pertama Alexandria, daerah Mesir, dan merupakan pendiri gereja Alexandria. Pada tahun 828, religi Santo Markus dicuri dari Alexandria dan dibawa ke Venesia, Italia. Di sana religi itu diabadikan di sebuah katedral indah yang didedikasikan untuk Santo Markus. Simbolnya adalah singa bersayap. Dikatakan singa karena di awal Injilnya beliau melukiskan Yohanes sebagai seorang yang berseru di padang gurun, ya, binatang padang gurun, singa itu ya. Sedangkan ada sayap karena berdasarkan penglihatan Nabi Yeskiel tentang 4 makhluk sebagai penulis Injil itu adalah makhluk yang bersayap. Ia juga sering digambarkan sedang menulis atau memegang Injilnya. Beliau kadang-kadang ditampilkan sebagai uskup di atas sebuah takhta atau sebagai pria yang membantu pelaut Venesia. Santo Markus adalah santo pelindung kota Venesia dan hari rayanya dirayakan pada tanggal 25 April. Oh ya, sahabat-sahabat yang terkasih, tadi sudah dikatakan bahwa Markus adalah pendiri gereja atau jemaat Kristiani di Alexandria. Dari sanalah asal gereja Ortodoks Koptik, gereja Ortodoks Yunani Alexandria, dan gereja Katolik Koptik. Nah, menariknya lagi, tradisi Koptik ini meyakini bahwa Markuslah yang membawa air ke tempat perjamuan malam terakhir. Markuslah yang juga adalah salah satu pelayan di pesta perkawinan di Kana. Markus adalah salah satu dari 17 rasul yang diutus. Rumah Markus adalah tempat berkumpulnya para rasul setelah Yesus wafat, dan rumah Markuslah yang didatangi Yesus setelah kebangkitan, dan rumah Markus jugalah tempat turunnya Roh Kudus. Nah, pemahaman ini dipahami dan diyakini kebenarannya oleh Kristiani yang berasal dari gereja Koptik. Apapun itu, saudara, kita berhadapan dengan sumber informasi yang sangat terbatas. Banyak ahli boleh berspekulasi, tetapi tentu tidak bisa mengklaim sebagai sebuah kebenaran yang otentik. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat dalam buku pesan Misa Santo Santa, di sana tertulis bahwa Markus wafat di Venesia, Italia. Sementara tradisi Koptik meyakini Markus menjadi martir di Alexandria pada tahun 68. Namun religinya dicuri dan disemayamkan di Italia seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, beberapa informasi seputar Santo Markus. Kiranya informasi-informasi ini mampu menyegarkan ingatan kita dalam mengenang Santo Markus. Sahabat, tentu saja kita bisa mengambil hikmahnya bahwa menjadi murid Yesus adalah memberi diri sepenuhnya pada perkembangan pewartaan sabda Yesus sendiri. Walaupun Markus bukanlah murid yang langsung dipanggil oleh Yesus, tetapi bisa saja beliau dalam hidupnya menyaksikan Yesus secara dekat atau dengan penuh iman meyakini apa yang dikatakan Petrus tentang Yesus. Dan saking yakinnya
dia memberikan seluruh hidupnya untuk pewartaan Yesus. Dari Batam Oasis Center kami mengucapkan selamat merenungkan kisah hidup Santo Markus. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.